يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mentadabburi Al-Quran yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan surah Ar-Rum. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan dari tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, Dia menciptakan pasangan dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan terhadapnya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan rahmat serta kasih sayang di antara kalian. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang bertafakur, bagi mereka yang berpikir. Nah, selanjutnya kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-22 atas kehendak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda yang menunjukkan kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah khalqus samawati wal ardi. Dia menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang sebagai atap bagi bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit beserta hiasan yang ada di sekitarnya, entah itu matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya. Wal ardi, dan Allah menciptakan bumi.
di mana Allah tetapkan bumi sebagai tempat tinggal yang terhampar bagi manusia, yang luas, ya, dan mereka bisa menjemput rizki Allah di sana. Kemudian waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa kalian itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang bahasa, kalau di zaman sekarang ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa India, ada yang bahasa Cina, Jepang, Melayu. Bahkan sebagian mencatat bahwa bahasa yang tersebar di tengah umat manusia itu kurang lebih ada 7.000 bahasa, di mana 2.500-nya itu hampir punah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menetapkan ragam bahasa yang ada di tengah umat manusia? Jawabannya ialah Allah, ya. Hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bahasa yang berbeda, wa alwanikum, warna kulit kalian pun berbeda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang merah, ada yang putih, ya. Aya kumaha deui Pak warna kulitnya? Sawo matang orang ya. Dijadikan manusia berbeda-beda, di mana letak geografis ternyata menentukan juga perbedaan warna kulit. Letak atau kondisi cuaca di mana manusia tinggal itu menentukan juga terkait dengan warna kulit. Ada penyesuaian, ya, ada penyesuaian. Kemudian inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya yang demikian itu sungguh terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Lil alimin, bagi mereka yang berilmu. Nah, kata para ulama, ayat ini terdapat 2 qiraat atau cara baca. Ada yang membacanya lil alimin, ada yang membacanya lil alamin. Ya, tentunya perbedaan cara baca berimbas kepada pemahaman. Kalau membacanya lil alimin, ini tentunya kembali kepada tujuan tafakur itu sendiri. Bagi mereka yang memikirkan ciptaan Allah, tentunya akan mengenal Allah. Dan bagi mereka yang mengenal Allah, hakikatnya itulah orang-orang yang berilmu. Ya, maka tidak heran ayat ini di akhir berbunyi lil alimin, pujian terhadap ahli ilmu. Dan mengarana akal teh Pak, Allah Subhanahu wa taala amanahkeun ka urang sadayana teu aya sanes kanggo memahami Allah, kanggo memahami syariatna. Lantaran segala potensi yang dimiliki oleh umat manusia itu tidak lepas untuk mendukung tujuan utama mereka hidup di alam dunia, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Janten tanagi anu aya diangge kanggo ibadah. Akal pikir yang Allah siapkan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta benda, jabatan dan segala yang dimiliki itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, lamun misalkan ngaosna lil alamin sanes lil alimin, alam itu
segala sesuatu selain Allah. Maka kita mengenal ada istilah alam malaikat, alam jin, alam manusia. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itulah alam. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, manamukum, Allah tetapkan tidur bagi kalian, bil laili wan nahari, di waktu malam dan siang. Ini yang namanya tidur itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Lantaran manusia itu kalau mengikuti hawa nafsu, tentulah mereka itu tidak akan mau berhenti untuk mengejar dunia yang mereka inginkan, untuk mengejar cita-cita yang mereka impikan. Tapi dah salira orang tekan gaduh keterbatasannya banyak. Dan badan ini bukan milik kita. Badan atau tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang teh tiasa ngurus salira, kajabi Allah sendiri yang mengurusnya. Allah sendiri yang menjaganya. Mata kabukto selamun orang menuju ke aya dina puncak capek gitunya, tiba-tiba datang rasa ngantuk. Tanpa kita bisa menahannya dan mengendalikannya, maka tidurlah kita di atas tempat kerja kita. Teu aya kendali. Ayatnya bagian tina kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun misalkan ieu badan diporsir terus kanggo damel bisa rusak. Ibarat hana kendaraan tanpa diistirahatkan bisa rusak. Sama badan kita juga. Nah ini terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Nah ini diawali dengan malam karena umumnya manusia beristirahat di waktu malam. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat, jadi pakaian buat kalian, dan siang untuk mencari penghidupan. Ya walaupun tidak dilarang orang tidur pada waktu siang, apalagi di daerah perkotaannya banyak anu ngaranna damel teu aya sip-sipanana. Orang yang kerja malam tentunya dia tidur siang hari. Orang yang kerja siang hari tentunya dia akan tidur di malam hari. Nah gitu. Ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Wa batighukum min fadlih, dan kalian mencari karunia-Nya. Langsung dituju min fadlih, dari karunia-Nya. Ini pelajaran yang besar bahwasanya rezeki, kesuksesan dan kebahagiaan manusia itu intinya tidak terletak pada kemampuan atau kepintaran mereka, tetapi semua kembali kepada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada sebagian orang membanggakan kemampuan dan kepintarannya. Wah, ini bukti kesuksesan saya, telah memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, bangga dengan hasil usahanya dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Aya sapali jalmi nu dipasian ka beungharan teh kacida beungharna. Model Raffi Ahmad saatos janten staf khusus presiden itu kan dihitung harta kekayaan 1 triliun lebih. Eta teh nu kaetan lantaran harta anu aya disimpan di bumi boleh jadi yang tidak dilaporkan itu lebih, ya. Bahkan ada sebagian pejabat negara, ya, yang jauh lebih banyak harta kekayaannya. Jadi Raffi Ahmad tuh bukan
pejabat negara yang paling kaya, ada yang jauh lebih kaya, Pak. Raffi Ahmad itu hanya 10 besar lah. Bahkan ada seorang perempuan pengusaha, anak orang kaya, hartanya ketika dihitung itu 5-6 triliun. 5-6 triliun. Cik mau 1 triliun di Masjid Taufik dibagikan. Diampatkan sakumaha gitu ya. Nah, ini bagian dari rizki yang Allah berikan kepada manusia. Hakikatnya itu adalah min fadlihi, dari karunia-Nya. Matak sok mendakan eta dina bengker mobil, dina kacana aya tulisan hadza min fadlillah. Ini karunia dari Allah. Saya ya, ini karunia dari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Kalau yang sebelumnya li ayatil lil alamin, di ayat ini li qaumi yasmaun, bagi kaum yang mendengar. Maksudnya ialah bagi kaum yang mendengar ayat-ayat ini dibacakan. Ayat berikutnya Allah berfirman wa min ayatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak kita untuk berpikir terkait dengan kuasa dan kenikmatannya kepada umat manusia. Apa tanda kekuasaan Allah? Yurikumul barokoh. Allah tampakkan kepada kalian al-barokoh. Barokoh itu diartikan dengan kilat. Ya, barokoh itu diartikan dengan kilat. Dari istilah barokoh kita mengenal buruk. Ya, buruk itu kendaraan yang Rasul tunggangi ketika Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kenapa kendaraan itu dinamakan buruk? Karena sekali melangkah secepat kilat. Cepat. Ya. Ada juga selain kilat ada guntur, petir. Ya, petir dan kilat itu sama hakikatnya, ialah cambuk malaikat yang dipukulkan di langit. Dan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bergerak tiada lepas dari izin dari Allah. Dan ketika orang melihat kilat dan petir, pastilah tertanam dalam dirinya ketakutan yang luar biasa. Itu tegangan listrik pada petir itu sangat tinggi, Pak. Kurang lebih 1-10 gigavolt atau 1 juta sampai 10 juta volt. Ya, kabayang lamun kena kajami bisa langsung gosong, hancur. Ya. Nah, ini adanya petir dan kilat tiada lain ialah khaufan wa tama'an, untuk menanamkan rasa takut dan harap pada diri manusia. Nalika orang mapah di jalan atau naik kendaraan ninggal guntur kan diren heula dahariwang gitu nya. Tapi di sisi lain kita berharap, ya Allah semoga selamat. Ya Allah semoga saya diselamatkan, kan gitu. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit air, yaitu air hujan, sebagai sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi. Manusia bisa tahan tidak makan 1 bahkan 2 minggu, tapi 3 hari saja mereka enggak minum bisa binasa. Ya, maka dengan turunnya hujan dari langit diserap oleh tanah, tumbuhlah berbagai macam tanaman, sayuran, buah-buahan, dan semuanya dinikmati oleh manusia. Dan makanan yang dikonsumsi oleh manusia tidak lepas dari apa yang keluar dari tanah. Ya, fayuhyi bihil ardh, maka dengan hujan yang turun Allah hidupkan bumi.
ba'da mautiha, setelah matinya. Bumi yang tandus, yang kering, kalau tidak terkena air, maka potensi yang ada di dalamnya tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh. Kalau misalkan ada biji-bijian di dalam tanah, kalau tidak terkena air, maka biji-bijian ini tidak akan tumbuh. Tapi ketika hujan turun, maka air diserap oleh tanah, maka si biji akan membelah. Maka tumbuhlah tangkai, dahan, keluar di tanah gitunya, tumbuhlah daun, bunga dan lain sebagainya. Ba'da mautiha, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yaqilun, bagi kaum yang berakal. Nah, ada sebagian ulama mengartikan akal itu sama dengan hati. Akal itu dari segi bahasa berasal dari kata aqlun yang artinya mengikat. Ya, ada seorang sahabat ketika dia hendak masuk masjid bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah unta ini saya ikat atau tidak?" Kata Rasul, "Iqil, ikatlah, fatawakkal, lalu bertawakallah." Nah, iqil, ikatlah, dari kata iqil kita mengenai istilah akal. Jadi akal teba fungsina informasi yang ada di luar yang masuk ke dalam diri kita itu diikat sehingga tidak mudah lepas. Dengan ikatan akal ini manusia bisa paham atau memahami. Dan akal ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Serta akal itu berbeda dengan kecerdasan, ya. Maka belum tentu orang yang pintar dikatakan orang yang berakal. Tapi orang yang berakal pastilah kalau dia menggunakan potensi akalnya, dia masuk ke dalam kategori orang yang pintar, ya. Nah, fungsi akal itu apa? Di antaranya untuk memahami. Nah, orang kalau tidak menggunakan potensi akal, maka akal ini bisa menjadi bala yang bencana bagi dirinya, bahkan menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum qulubul la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Kebanyakan penghuni neraka dari jin dan manusia. Kenapa? Lantaran mereka punya akal tapi tidak digunakannya untuk memahami. Jadi fungsi akal itu memahami. Apa yang harus dipahami oleh manusia yaitu terkait dengan wahyu, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang mulia. Dan Al-Quran ini bisa dipahami oleh umat manusia, ya walaupun ada sebagian ayat yang pemahamannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hanya sebagian kecil saja, Pak. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Ada sebagian kalangan, ya, ketika mendapati terkait dengan sifat dan asma Allah, kata mereka yang namanya sifat Allah itu harus tafwid katanya. Tafwid itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dalam artian, dalam pandangan mereka, yang namanya sifat dan asma Allah tidak bisa dipahami oleh akal kita yang terbatas. Kalau misalkan kita berusaha memahaminya, maka kita terjerumus kepada tajsim, menyerupakan Allah. Maka kata mereka yang namanya istiwa nggak boleh diartikan dengan bersemayam. Istiwa manya istiwa, lamun ditaros hartos tanaman istiwa artinya itu apa? Ya, berarti kalau mereka memahami seperti itu, nanti imbasnya kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh as-sami yang maha mendengar. Mungkin mereka akan berkata, ya as-sami ma as-sami, naon hartosna nya teh apa?
Masa sifat Allah Subhanahu wa taala sekaligus asmanya tidak bisa dipahami oleh manusia, kan gitu ya. Ini tentunya pemahaman yang keliru ya. Yang namanya yadullahi, tangan Allah, ya nggak boleh diartikan dengan tangan yadullahi. Yadullahi tetap yadullahi. Nah tentunya tidak seperti itu. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memahami asma dan sifat Allah, maka patokannya dua. Yang pertama, mengimani bahwa itu berasal dari Allah, memang apa adanya. Kemudian yang kedua, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Nah, baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, antaqumas sama'u wal ardu bi amrihi, yang namanya langit dan bumi itu tegak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu adalah makhluk Allah. Keduanya tidak mungkin bergerak kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah langit dan bumi ini bergerak? Jawabannya iya. Karena mereka adalah makhluk, umumnya makhluk itu ada pergerakan di dalamnya. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya bumi berputar pada porosnya? Kemudian di samping bumi ada bulan yang mengelilingi matahari. Ada pusat tata surya, yaitu matahari itu sendiri, ya. Semuanya mengelilingi planet-planet yang ada, mengelilingi pusat tata surya tersebut. Bumi, bulan, planet mengelilingi matahari. Dan posisinya itu seperti hanya orang yang tawaf di Ka'bah. Ya, orang yang tawaf di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan pusat peribadatan manusia, Pak. Maka manusia mengelilingi Ka'bah yang bertolak dengan jam, ya, arah jarum jam. Nah, secara luas lagi, yang namanya planet-planet pula mereka mengelilingi matahari. Jadi di bumi manusia beribadah kepada Allah dengan berkeliling. Di alam semesta juga planet-planet beribadah kepada Allah dengan berkeliling, dengan ketetapan adanya pusat tata surya di sana. Nah, ini bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu bi amrihi, ya. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian apabila memanggil kalian atau menyeru kalian dengan suatu seruan, idza antum takhrujun, maka kalian pun akan keluar. Ada sebagian ulama memahami ayat ini konteksnya ialah terkait dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat. Di hari kiamat manusia tidak diberikan pilihan kecuali mereka mengikuti instruksi yang ada. Namun di dunia mah kan orang masih dikasih pilihan. Badai taat mangga, mau kufur pun silakan. Masing-masing ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tapi di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di alam kuburnya, tidak ada melainkan atas izin dari Allah. Ya, tidak ada pergerakan melainkan atas izin dari Allah. Ayat berikutnya jemaah yang Allah muliakan, yaitu surah Ar-Rum ayat 26. Walahu man fis samawati wal ardi, dan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah sedang menunjukkan kuasanya kepada kita. Ada sebagian orang punya harta yang tidak banyak, dia berkata ini milik saya. Apalagi kalau hartanya sangat banyak, ya, maka dia pun berbangga dengan harta tersebut, bahkan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk menambah
kualitasnya, kuantitasnya. Nah, ini ada sebagian komentator gitu ya. Kenapa sih yang namanya pengusaha atau artis yang jelas-jelas kaya raya kok mau-maunya jadi pejabat gitu ya? Padahal gaji mereka itu kecil ketimbang penghasilan mereka sebagai pengusaha atau entertain. Maka di antara jawabannya ialah kembali kepada kekuasaan. Mereka tuh mencari cara bagaimana agar harta yang dikumpulkan selama ini terjaga, terjaga. Dan tidak ada yang bisa menjaga kekayaan yang selama ini dikumpulkan melainkan dengan kekuasaan. Nah, eta sauna jawabanana. Kullul lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullul lahu qanitun. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan pilihan yang Allah berikan kepada manusia? Maka jawabannya itu sifatnya sementara. Bahkan tidak semua yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah pilihan manusia. Contoh terkait dengan jenis kelamin. Apakah kita yang memilih, Pak, kita menjadi laki-laki atau perempuan? Jawabannya tidak. Terkait dengan rezeki, apakah kita yang memilih rezeki bagi kita sedikit atau banyaknya? Jawabannya tidak. Terkait dengan umur, apakah kita yang memilih umur kita berapa tahun hidup di alam dunia? Jawabannya tidak. Terkait dengan kematian, apakah kita yang memilih kapan kematian datang? Jawabannya tidak. Maka di alam dunia pun manusia sebenarnya tidak lepas dari hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dina poenan kiamat mutlak, lagi dina hari kiamat mutlak segala rupina uih ka Allah. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai di hari pembalasan. Kullul lahu qanitun. Bahkan aya kalana kataatan jami teh dipaksa ku Allah. Kataatan jami dipaksa ku Allah. Contoh misalkan terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya zakat. Zakat itu tujuannya apa? Untuk mensucikan diri dan harta yang kita miliki. Untuk meringankan beban nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berusaha untuk mempertahankan hartanya. Pokoknya enggak mau dikeluarkan. Ternyata Allah berkehendak lain. Harta itu keluar dengan sendirinya dengan penyakit yang ia derita, sehingga mengeluarkan harta yang banyak. Atau dengan musibah besar seperti hanya hilangnya harta benda karena kebakaran, karena dirampok dan lain sebagainya. Jadi kanggo Allah mah mudah. Sok lamun aya jami halage sing ngaluarkeun hartana dikaluarkeun dengan sendirina, dengan cara yang Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, kemudian wa huwal ladzi yabda'ul khalq, dialah yang memulai penciptaan makhluknya. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia pula yang akan mengembalikannya. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, kemudian kita akan tidak ada lagi, lalu diadakan lagi oleh Allah. Oleh karenanya sebagian ulama berkata kebangkitan di hari kiamat hakikatnya ialah bukan permulaan, tapi ialah pengulangan. pengulangan. Dan hal itu lebih mudah bagi Allah. Inilah yang tidak dipahami oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa manusia tidak akan dibangkitkan lagi di alam kuburnya. Bahkan ada sebagian tokoh Quraisy
sengaja datang ke kuburan tua, menggali tulang belulang yang ada di dalamnya, lalu dilemparkan di hadapan Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Muhammad, bagaimana mungkin manusia akan dibangkitkan lagi setelah kematiannya, sedangkan mereka sudah menjadi tulang belulang?" Kemudian Rasul menjawab, kalau Allah mampu menciptakan manusia, maka Allah lebih mampu untuk membangkitkan mereka dari alam kuburnya. Dalam kehidupan dunia pun kita bisa menilai mana yang lebih sulit, Pak, yaitu mencipta suatu temuan atau mengembangkan penemuan tersebut. Jawabannya ialah mengembangkan penemuan tersebut. Mana yang lebih sulit, ya, mencipta lampu atau mengkreasi lampu itu sendiri? Yang sulit itu mencipta. Orang yang paling sulit itu ialah mereka yang menemukan lampu pertama kali, ketimbang mereka yang mengembangkan. Karena mencipta itu lebih sulit ketimbang mengembangkan atau menambah ini dan itu. Nah, kalau Allah mata ayat sulit. Beda Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah menghendaki untuk menetapkan sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadi, jadilah, maka jadi. Bahkan Allah kuasa untuk menciptakan sesuatu kurang dari kun fayakun itu sendiri, ya. Kemudian walahul matsalul a'la, miliknya lah sifat yang tinggi. Al matsalul a'la diartikan oleh para ulama dengan sifat Allah yang maha tinggi. Jadi tidak ada sifat termasuk asma Allah yang mengurangi akan kekuasaan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita jemaah sekalian memahami asma dan sifat Allah, ya. Contoh misalkan di dalam asma Allah itu ada Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya maha sombong. Nah, kanggo Allah manunggalana kasombongan pengirangan karena kemuliaan lantaran Allah pantas memiliki sifat itu, lantaran segala sesuatu ada di tangannya, ya. Segala kekayaan ada di tangannya. Beda hanya dengan manusia. Kalau manusia berlaku sombong, apa yang akan mereka sombongkan? Toh ketika mereka lahir ke alam dunia tidak membawa harta sepeser pun, tidak mengenakan baju sehelai pun. Adapun yang mereka miliki saat ini adalah pemberian dari Allah. Maka tidak layak kalau manusia menyombongkan diri dengan harta yang ada. Bahkan mereka yang berlaku sombong hakikatnya sedang merampas hak Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, yang namanya kesombongan itu adalah selendangku, yang namanya takabur itu adalah pakaianku. Maka barang siapa yang merampasnya, maka dia layak untuk mendapatkan hukuman dariku. Kemudian walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, al-aziz erat kaitannya dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Nah, lamun kekuasaan serang kekuatan dinisbatkan ka jalmi, aya kalana imbasna teh bersikap dolim dan sewenang-wenang. Tapi beda hanya kalau kekuasaan dan kekuatan dikembalikan kepada Allah, maka kekuatan dan kekuasaan Allah tidak akan lepas dari kebijaksanaannya. Tidak akan lepas dari kebijaksanaannya. Maka di dalam Al-Quran, Al-Aziz senantiasa diiringi dengan Al-Hakim. Al-Aziz senantiasa diiringi dengan Al-Hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ketika ada manusia jemaah sekalian dimasukkan ke dalam neraka,
Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan siksa yang abadi. Ya tentunya siksaan yang ada ini bagian dari kekuatan dan keperkasaan Allah. Tapi apakah lepas dari kebijaksanaan Allah? Tidak. Ya, ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, maka yang kita lihat sebenarnya bukan pada keperkasaan dan kekuatan Allah, tetapi dilihat pada kemahaadilan Allah. Jadi ketika manusia masuk ke dalam neraka itu bagian dari keadilan Allah. Demikian hanya ketika manusia masuk ke dalam surga itu bagian dari kasih sayang dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim. Nah berikutnya satu ayat lagi mungkin ya yang bisa kita bahas. Darabalakum mathalan min anfusikum. Allah membuat mathal perumpamaan dari diri kalian. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Nah ini perumpamaan yang Allah Ta'ala buat kepada orang musyrik kalau dari segi konteks turunnya ayatnya, atau orang yang beribadah kepada selain Allah, yang membuat sekutu bagi Allah, di mana mereka mengakui bahwasanya sekutu-sekutu yang ada, berhala-berhala yang mereka sembah, hakikatnya ialah hamba, hakikatnya ialah makhluk kalau dihadapkan dengan Allah. Sama seperti hanya malaikat, manusia, jin, langit dan bumi serta yang lainnya. Darabalakum mathalan min anfusikum. Allah membuat perumpamaan bagi kalian dengan apa yang ada dari diri kalian, yaitu yang kalian saksikan, yang kalian pahami. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. La yaqtadi ahadun minkum ayyakuna abdahu syarikan lahu fi malik. Nah kalau berhala itu bisa bicara Pak, kalau patung-patung itu bisa bicara, pastilah mereka itu tidak akan ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Demikian hanya para nabi yang dianggap sebagai anak atau putra Allah, mereka tidak ridho dengan apa yang diyakini oleh manusia. Demikian hanya benda-benda langit yang dijadikan Tuhan selain Allah, mereka tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Hakikatnya semua makhluk itu sama. Mereka akan menempatkan diri sebagai hamba dan menempatkan Allah sebagai Tuhannya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Takhafuna ayuqasimukumul amwal. Qala Abu Mijlaz, inna mamlukaka la takhafu ayuqasimaka malik wa laysa lahu dzalika Allahu la syarikalah. Seperti hanya mereka yang memiliki hamba sahaya, ya, yang namanya hamba sahaya itu enggak akan mau memiliki dua tuan atau majikan, karena kalau memiliki dua majikan bingung, yang satu nyuruh A, yang satu menyuruh B, mana yang harus saya taati? Kalau saya mentaati yang satu pasti yang lain marah, kalau saya mentaati A pasti si B marah, kalau saya mentaati B pasti si A marah, ya, bingung. Sama hanya dengan manusia. Kalau benar dalam kehidupan manusia itu ada Tuhan lebih dari satu, maka manusia akan kebingungan. Mana perintah Tuhan yang harus diikuti, mana yang harus didahulukan. Maka beruntunglah bagi manusia yang menyembah Allah yang satu. Ya, apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang jauhi tanpa ada keraguan, tanpa ada kebingungan. Ya.
Baik ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 6 pagi, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.